Tinggi di langit cerah, sebuah istana muncul di antara awan. Di dalamnya, 3 peri anggun bermain bersama. Wow, sangat beruntung. Aku jago dalam permainan ini. Ini giliranku, giliranku, giliranku. Peri merah muda. Wah, kali ini aku yang paling beruntung. Peri kuning. Ini giliranmu. Peri biru. Wah, tidak mungkin. Wah, itu benar-benar beruntung. Wah, ayo, ayo, ayo. Hei, saya sudah selesai bermain. Ini membosankan sekarang. Kenapa? Kami bersenang-senang. Benar begitu. Kalian hanya main game ini saja. Hannah! Suzy, ayo kita lanjutkan. Cukup. Kita tidak punya cukup orang. Saya juga pergi. Hey Suzy! Aku akan mencari jalan. Kehidupan damai di alam celestial membuat para peri merasa sedikit bosan. Untuk mengangkat suasana hati, Baby Doll memutuskan untuk menjelajahi sesuatu yang baru di bumi. Teman-teman, Menurutku, tempat itu terlihat sangat bagus. Mau nongkrong di sana? Oke. Kedengarannya seru? Satu persatu, para peri menggunakan sihir untuk menciptakan sayap berkilauan. Pertama datang peri kuning, Hana. Kemudian datanglah peri biru, Suzy. Wow. Dan akhirnya, tidak lain adalah peri merah muda, bayi boneka. Saya siap. Ayo pergi. Ya, jadi ketiga peri cantik itu berangkat mencari kebahagiaan di dunia manusia. Di tempat ini, seorang pembuat onar bernama Jacob baru saja bangun. Melihat ekspresinya yang malas dan bosan, jelas bahwa dia tidak punya tujuan. Bagi dia, itu hanya melakukan hal-hal buruk atau tidur saja. Saat Jacob hampir kembali tidur, sesuatu yang aneh terjadi di langit. Api! 3 sinar cahaya yang cemerlang jatuh dari atas, menyebarkan cahaya ajaib seperti pita yang mengalir di seluruh ruang. Sangat indah. Kalian, ayo jalan-jalan. Wow. Tempat ini sangat indah. Indah. Sayap yang indah! saya ingin tinggal di sini selamanya. 3 pasang sayap berkilauan menarik perhatian Jacob, membangkitkan lamunan tentang kekayaan. Namun, menyadari bahwa dalam keadaan ini akan sulit untuk bertindak. Apa yang akan Jacob lakukan sekarang? Setelah sedikit perjuangan mencari, dia akhirnya menemukan pakaian yang cocok untuknya. Apakah mungkin kali ini identitasnya adalah seorang bangsawan? Benar, Jacob ingin berubah menjadi pangeran yang menawan dan gagah.
menunggu lama, dia langsung menjalankan rencananya yang usil. Halo, nona-nona muda. Dia sangat tampan. Dia akan menjadi milikku. Apa kamu bercanda? Dia milikku. Dia milikku. Tidak, dia milikku. Dia milikku. Halo, hai tampan. Kamu lucu. Halo, hai tampan. Kamu imut. Tenang, kawan-kawan. Malam ini aku akan mengadakan pesta dansa. Aku akan mengundang gadis paling cantik untuk berdansa denganku. Silakan bergabung dengan kami. Hey! Aku pasti ikut. Sampai jumpa malam ini. Aku ikut. Aku datang. Tunggu aku. Hei, cowok ganteng. Sampai jumpa di pesta malam ini. Bye-bye! Hei, dia milikku. Dia milikku. Dia milikku. Apa? Dia milikku. Malam ini adalah kesempatan besarku. Dia pasti memilihku. Dia akan memilihku. Dia milikku. Kita akan lihat siapa yang dia pilih. Hey, hey, hey! Hey! Kamu curang. Itu tidak adil. Dia harus memilih saya. Bertekad untuk bertindak, Baby Doll memulai rencananya untuk memikat pangeran tampan. Langkah pertama adalah membuat wajahnya bercahaya dan cantik, yang tentu saja bukan tantangan baginya. Dengan sebuah mantra sederhana, dia langsung memberi dirinya riasan sempurna, kulit bercahaya, dan bibir penuh. Tidak ada satupun cacat. Tapi tunggu, sayap-sayap ini masih belum terlihat cukup mencolok. Dari kotak di atas meja, dia menemukan penyelamatnya. Cukup tempelkan ke sayap dan semuanya akan sempurna. Lihat, Baby Doll sangat senang dengan penampilannya yang cantik. Selanjutnya adalah Hana. Dengan kekuatan matahari, dia bisa dengan bebas mengendalikan cahaya untuk membuat tampilan makeup bercahaya untuk dirinya sendiri. Sikap percaya diri dan mata bangga adalah daya tarik kuat Hana. Dia juga menghias sayapnya untuk menjadi menonjol, berharap menarik perhatian pangeran impiannya. Akhirnya, itu adalah peri awan Susie. Dengan penampilannya yang murni seperti awan, dipadukan dengan kekuatan magisnya, Susie tidak butuh waktu lama untuk bersinar seperti putri langit. Dengan kecantikan ini, ia percaya pangeran akan benar-benar terpesona ketika melihatnya. Agar menjadi lebih memukau, ia melengkapi penampilannya dengan sayapnya yang dihias dengan cermat. Lihat siapa yang dipilih pangeran. Kita lihat saja. 3 peri segera terbang ke istana, siap bertemu Pangeran Jacob, menjanjikan malam pesta yang epik. Namun ketika mereka tiba, ketiganya mulai merasa ada yang tidak beres. Istana kerajaan tampak usang dan anehnya sepi. Gadis-gadis, apakah ini tempat yang tepat? Pangeran bilang dia akan datang. Jadi di mana dia? Siapa yang tahu?
wanita. Para gadis. Aku di sini. Oh, Pangeran, apa kamu baik-baik saja? Mendekatlah semuanya. Ya, Putri! Oh, tunggu. Tenang. Santai, santai. Oh, Pangeran, kamu Sangat imut. Aku datang. Selamat datang di istana saya. Ya, Pangeran! Jadi, siapa yang mau menari duluan? Pangeran, aku. Tidak pilih aku. Mundur. Dia punya aku. Saya! Pilih saya! Akan milih saya. Berhenti. Jadi, apakah kita semua mau menari bersama? Ya, Pangeran! Tunggu sebentar. Ya! Ya! Ayo menari, semuanya. Segala sesuatu di dalam kastil terasa lembut dan tenang. Pemutar musik berkilauan lembut, mengirimkan nada hangat kecil yang melayang perlahan ke udara seperti percikan kecil kenangan. Ladies, ayo kita menari. Oh, Pangeran. Cukup, berhenti, berhenti menari, berhenti. Kalian semua menatapku. Aku jadi malu. Balik badan. Ya, Pangeran! Oh, Pangeran. Ayo berpesta. Aku sangat senang. Pangeran harus memilih aku. Pangeran, kamu akan memilih aku, kan? Prince itu sangat imut. Pangeran milikku. Saya sedang berdansa dengan Pangeran. Pada titik ini, Jacob akhirnya mengungkapkan sisi sebenarnya. Hei, kenapa kamu mengambil sayap kami? Kalian semua kena tipu. Ini hanya mainan. Jadi kamu penjahatnya? Setelah saya menjual sayap ini, saya akan kaya. Kamu akan menyesal. Baby Doll mencoba menyerang dengan sihir, tetapi sayapnya sendiri menyerap semuanya. Terlalu mudah untuk Jacob. Hana bergegas maju, tetapi itu seperti goresan kecil bagi penjahat itu. Aku tidak takut. Tuntun aku. Suzy ingin menggunakan seluruh kekuatannya. Jangan lakukan itu lagi. Betul sekali. Kamu tidak bisa menang. Kalian semua tetap di sini. Aku pergi. Berikan kembali padaku. Baiklah, tidak buruk. Ini tidak baik. Kita harus bekerja sama. Biar saya. Mari kita lihat apa yang bisa kamu lakukan. Menghadapi Jacob yang nakal, ketiga peri itu memutuskan untuk bergabung. Pertama, Baby Doll melancarkan gerakan khususnya. Sekarang giliranmu. Biarkan aku. Langkah bagus. Tonton aku. Hana, penuh
penuh kebanggaan, dengan cepat mengumpulkan energi matahari untuk membentuk matahari kecil dan mengirimkannya langsung ke si Natal. Untuk pertama kalinya, Jacob merasakan tekanan yang begitu besar sehingga dia hampir tidak bisa berdiri. Kamu keren sekali. Ini sangat tidak adil. Giliranmu. Lakukan seperti ini. Aku tidak bisa melihat apapun. Tolong aku. Oh, oke. Siap. Tidak. Berhenti. Ambil ini. Awan besar Suzy menabrak Jacob. Saya menyerah. Perempuan. Ayo. Berikan kembali sayap kami. Oke. Saya pergi. Jika kamu mencoba mengambil sayap kami lagi, kamu tahu apa yang akan terjadi. Oke, aku janji aku tidak akan melakukan hal buruk lagi. Kami mendapatkan kembali sayap kami. Betul. Gadis-gadis, setelah ini kita seharusnya tidak bertengkar lagi. Saya pikir begitu juga. Mulai sekarang, mari kita tetap bersama dan saling membantu. Tentu saja. Dan begitulah kisah dongeng hari ini berakhir. Banyak hari telah berlalu, tetapi Ibu Mia masih belum membaik. Keduanya hidup dengan sangat sedikit, menyimpan setiap bit yang mereka peroleh untuk membeli obat. Hari demi hari, ibunya semakin lelah dan Mia mulai kehilangan harapan juga. Dokter. Gadis kecil, kondisi ibumu semakin memburuk. Kita akan membutuhkan sejumlah uang yang besar untuk operasi. $5,000? Betul sekali. Biaya rumah sakit $5,000. Ini semua yang saya punya. Itu tidak cukup. Ibu, tolong bertahanlah. Langit cerah dan biru, tetapi hati Mia terasa berat. Dia menghela nafas pelan, tidak tahu harus berbuat apa untuk membantu ibunya. Bagaimana saya bisa mendapatkan cukup uang untuk tagihan rumah sakit, Ibu? Apa yang harus saya lakukan sekarang? Saat berjalan di jalan, mata Mia tertangkap oleh sesuatu, selembar kertas kecil tentang pekerjaan. Bagi Mia, itu terlihat seperti secercah harapan. Daftar pekerjaan? $500 Amerika? Tapi uang dari pekerjaan itu tidak cukup untuk membayar perawatan ibunya. Itu tidak cukup. Ya ampun. Tidak seperti Mia, bayi boneka, dan ibunya tinggal di rumah besar yang indah. Mereka memiliki segala yang mereka butuhkan, dan Mia tidak bisa tidak mengagumi kehidupan mereka. Keluarga yang sangat kaya. Jika saya bekerja di sini, maka... Kemudian sebuah pemikiran muncul di benaknya. Jika aku bisa bekerja di rumah itu, katanya pada dirinya sendiri, mungkin aku bisa mendapatkan berlian yang berkilau itu dan membantu ibuku.
sedikit. Kalau saya masuk dan mengambil berlian itu, saya akan punya cukup uang. Hah? Sayang, aku rasa ada seseorang di luar. Halo, Bu. Halo, gadis kecil. Apa yang membawamu ke sini? Saya di sini untuk melamar pekerjaan. Bella melihat Mia dengan saksama. Gadis kecil yang pemalu itu membuatnya bertanya-tanya sejenak. Gadis kecil, pekerjaan ini sangat berat. Ini tidak benar-benar untukmu. Bu, tunggu. Aku bisa melakukannya. Akan kutunjukkan padamu. Hei, tunggu. Untuk menunjukkan bahwa dia bisa melakukan pekerjaan itu, Mia segera mulai membersihkan. Dia telah melakukan segalanya sendiri sejak kecil, jadi dia bekerja dengan rapi dan cepat. Baby doll dan Bella menatapnya dengan terkejut. Gadis yang begitu muda, namun sangat rajin. Sudah selesai. Wow. Apakah saya melakukannya dengan baik? Bagus, kamu melakukannya dengan baik. Jadi, aku akan mempekerjakanmu. Apa maksudmu? Ini adalah uang tambahan untuk kecerdasan kamu. Terima kasih, Bu. Ayo pertahankan seperti ini, oke? Dan begitulah cara Mia menjadi pembantu kecil di rumah boneka bayi. Mereka tinggal di bawah satu atap, tetapi dalam dunia yang sangat berbeda. Saat boneka bayi menonton TV dan tertawa, Mia terus bekerja dengan diam-diam. Namun, dia tidak keberatan karena dia punya satu impian, yaitu menyelamatkan ibunya. Lucu banget. Suatu hari saat tidak ada yang melihat, berlian yang berkilauan itu berkilau di dekat tangan Mia. Sejenak, dia tidak tahu lagi mana yang benar atau salah. Bersihkan dengan hati-hati ya. Oh dear, kamu baik-baik saja? Duduklah, aku akan membersihkannya. Itu berbahaya. Ini adalah... Aku. Yang ini palsu. Kamu pasti capek. Duduk di sini dan istirahat. Ini, ambil mainan ini. Mia. Kamu hanya perlu membersihkan yang kecil saja. Saya akan mengurus barang-barang yang rapuh. Terima kasih, Bu. Apakah kamu lapar? Baby doll. Banyak sekali makanan enak. Makan pelan-pelan ya. Namun baby doll dan ibunya selalu bersikap baik dan peduli terhadap Mia. Apakah ini bagus? Mia? Apa kamu lapar? Ya, Bu. Ayo makan bersama kami. Duduk di sana. Oke. Ayo, makan saja. Jangan malu-malu. Mia, pastikan kamu makan sampai kenyang ya. Oke? Bagi mereka, Mia bukan hanya seorang pembantu, dia adalah bagian dari keluarga. Santai dan nikmati. Saya akan. Sayang, pelan-pelan.
Malam itu, ketika semua orang pergi tidur, Mia tetap terjaga. Dia diperbolehkan untuk tinggal di rumah untuk menyelesaikan pekerjaan rumahnya. Namun dia tidak pernah memberitahu siapapun tentang kehidupan aslinya. Kekhawatirannya terhadap ibunya tidak pernah hilang dari hatinya. Hei, Mia! Ayo sini! Halo. Kamar tidur ini sangat bagus. Kemudian, dia melihat sejumlah uang di atas meja. Bagi baby doll, itu hanya beberapa lembar. Tapi bagi Mia, rasanya seperti satu-satunya cara untuk menyelamatkan ibunya. Mia! Hei! Coba lihatnya. Apa yang Anda lakukan itu tidak benar. Aku tidak melakukan apa-apa. Kamu ikut aku. Tetap di situ. Saya tidak melakukan kesalahan apapun. Hei, aku Kamu mau tidur pakai baju seperti itu? Ganti sekarang. Ini ambil ini. Cepat, berganti pakaian. keren. Terima kasih banyak. Semuanya masih tampak tenang, seolah tidak ada yang berubah. Mia, pakaian itu sangat cocok untukmu. Aku suka banget. Selamat malam. Mia, tidur yang nyenyak, ya. Jangan malu-malu. Wah, aku nggak percaya bisa tidur di tempat yang luar biasa ini berkat kamu dan ibumu, baby doll. Aku benar-benar... Cepat sekali tertidur. Meskipun semua orang bersikap baik padanya, hati Mia tetap terasa berat dengan kekhawatiran. Dia ingin membantu ibunya lebih dari apapun di dunia ini. Memikirkan hal itu, dia dengan tenang berjalan menuju uang, tidak mengetahui bahwa dia akan menyakiti orang-orang yang benar-benar peduli padanya. Uang ini cukup untuk biaya rumah sakit ibuku. Saya minta maaf. Mia bukan gadis nakal. Dia telah memikirkannya berulang kali, tapi dia tidak bisa menemukan cara lain. Mia, kamu masih bangun? Hei, kamu mengambil semua uangku. Tidak, bukan itu. Ibu, Mia mengambil uangku. Bu, kamu berhenti di situ. Bu, Mia mengambil uang saya. Lepaskan aku. Ada apa? Akan saya jelaskan. Mia mengambil semua uang saya. Kami memperlakukanmu dengan baik. Kenapa kamu melakukan ini kepada kami? Ya? Biar saya jelaskan. Tidak seperti itu. Mama, jangan percaya padanya. Telepon polisi sekarang juga. Saya akan memanggil polisi. Saya sungguh minta maaf.
Hei sayang, kamu baik-baik saja. Aku minta maaf. Ibu, dia sedang berlari. Dokter, saya punya uang cukup sekarang. Dokter, ini untuk biaya rumah sakit. Oke, aku akan menyelamatkan ibumu. Cepat. Bu, di sana. Dia ada di sana. Dokter, uang itu bukan miliknya. Dia pembohong. Dokter, tolong selamatkan ibuku dengan cepat. Mia, saya tidak bisa melakukan itu. Mia, saya akan membawa kamu ke kantor polisi. Ayo ikut saya. Bu, biar saya jelaskan. Sekarang, ibu saya dalam kondisi kritis. Tidak ada uang, dia akan pergi selamanya. Bella marah ketika dia mengetahuinya. Tapi ketika dia melihat ibu Mia terlihat lemah dan lelah, dia berhenti. Pada saat itu, kemarahannya hilang. Dia menyadari betapa sulitnya hidup bagi Mia. Sejak saat itu, Bella tidak lagi merasa marah, hanya merasa kasihan dan penuh pengertian. Aku bersumpah tidak akan melakukan hal buruk lagi. Tolong bantu ibuku. Dokter, tolong selamatkan wanita itu. Saya akan menanggung semua biaya rumah sakit. Terima kasih banyak. Dokter, Oke, saya akan bawa isolasi yang kau bisa. Jangan khawatir. terima kasih, Bu. Di lorong, semuanya sunyi. Ketiganya menunggu dan berharap keajaiban kecil terjadi. Dokter. Dok, bagaimana kabar ibu saya? Dia udah sebet sekarang. Kau bisa baca-bacanya. Terima kasih, dokter. Ayo pergi. Terima kasih, dokter. Ibu. Mom, kamu sudah bangun. Mia, putriku. Siapa mereka? Mereka yang menyelamatkan kami. Menyelamatkan kita? Saya tidak mengerti. Ketika saya bekerja di rumah mereka, saya melakukan sesuatu yang salah. Mia bekerja di rumahku. Mia hebat. Saya tahu tentang situasinya, jadi saya hanya ingin membantu. Terima kasih banyak, Bu. Saya benar-benar berterima kasih kepada Anda. Akhirnya, kebaikan dan cinta membawa akhir bahagia untuk semua orang.